Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu dahawala. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-yawma 'afiyah wa jaa'a bisyamsi min matla'iha. Allahumma rzuqna khaira hadzal yawm وادفع عنا شره. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang menjadikan bagi kita afiah dan Allah subhanahu wa ta'ala selalu memberikan rezeki kepada kita zahiran wa batinan. Semoga Allah selalu menambahkan keberkahan daripada rezeki kita dan Allah menjadikan hari-hari kita yaitu sebaik-baik hari, dan Allah subhanahu wa ta'ala pun semoga menghindarkan kita dari segala macam kejahatan atau mara bahaya. Alhamdulillah, sekarang kita bertemu kembali. Semoga kita selalu dalam limpahan kebaikan dan tentunya selalu menaburkan kebaikan. Dalam kesempatan kali ini kami akan mencoba mengetengahkan tentang sebuah hadis yang mana disebutkan dalam kitab Hasyiyah ala Mukhtasar Ibni Abi Jamrah lil Bukhari, bagi Imam Bukhari, yang disusun oleh Muhammad bin Ali Asy-Syafi'i Asy-Shinwani, yang beliau diwafatkan pada tahun 1233 Hijriah. Jadi ini kitab yaitu berisi tentang hadis daripada Al-Imam Bukhari, yang mana kita ketahui hadis yang diriwayatkan daripada Imam Bukhari, maka hadis ini adalah asahul hadis, hadis yang paling sahih, yaitu Bukhari dan Muslim. Mari kita buka pada halaman 69, yaitu hadis yang ke-50. An Ibni Abbasin, yang mana hadis ini diriwayatkan daripada Abdullah bin Abbas, yang mana kita ketahui bahwasanya Abdullah bin Abbas ini adalah sepupu dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sangat beruntung beliau ada keterikatan dengan baginda Rasul, hubungan kerabat keluarga dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau pun mengambil hubungan berupa ilmu dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau mempunyai dua kemuliaan, yaitu mulia daripada nasab dan mulia daripada sebab. Nasab yaitu beliau berhubungan darah dengan baginda Rasul, kerabat dengan baginda Rasul. Yang kedua sebab, yaitu beliau mau belajar dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengambil hadis dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. An Ibni Abbasin, diriwayatkan daripada Abdullah ibni Abbas radhiyallahu anhuma, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala meridai akan keduanya, yaitu Abdullah dan Abbas, ayah beliau. Apa isi hadis tersebut? Anna, bahwasanya kalimat anna ini adalah dalam ilmu nahwu yaitu harfu taukidin, huruf yang fungsinya untuk menguatkan sebuah kalimat. Karena disebutkan dalam ilmu balaghah, al-khabaru ma yahtamilu baina sidqi wal kadhib. Sebuah khabar, sebuah kalimat yang dilontarkan seseorang, maka itu bisa mengandung dusta dan benar, bisa dibenarkan dan bisa didustakan. Contoh, kalau kalimat qama zaidun atau zaidun qaimun, bermula Zaid berdiri. Seseorang bicara kepada lawan bicaranya, menghabarkan dengan kalimat zaidun qaimun,
bermula Zaid berdiri. Maka pendengar ini cara meresponnya atau menanggapinya bisa membenarkan kalimat tersebut atau kabar tersebut, dan bisa juga mendustakan kabar tersebut. Namun jika kalimat tersebut dibawa dengan lafaz atau kalimat inna Zaidan qaimun, sesungguhnya Zaid qaimun berdiri, maka pendengar tidak akan bisa mendustakan kalimat tersebut, karena sang pembawa kabar mengkabarkan dengan sungguh-sungguh bahwa benar sekali adanya Zaid itu berdiri. Begitu juga dengan hadis yang akan kita sampaikan, bahwasanya Abdullah ibni Abbas seorang sahabat Rasulullah, tidak mungkin sahabat berdusta, dan beliau pun adalah sepupu dari baginda Rasul. Beliau memulai hadis beliau dengan kalimat anna, maka pendengar tidak mungkin dapat mendustakan kabar tersebut, karena sang pembawa kabar memulai kalimatnya dengan menegaskan kalimatnya berupa kalimat anna, sesungguhnya. Bagaimana kelanjutan hadisnya? Anna, sesungguhnya, raf'as sauti, mengangkat suara, meninggikan suara, menyaringkan suara, bidzikri, dengan berzikir. Apa itu zikir? Ma yusabu liqailihi, yaitu apa saja bacaan yang mana bila seseorang membacanya maka Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala, baik itu berupa kalimat tahlil atau kalimat thayyibah la ilaha illallah. Bahkan ini adalah afdalu dzikri, yaitu paling afdal zikir, ataupun kalimat-kalimat yang lainnya seperti tasbih subhanallah, seperti tahmid alhamdulillah, seperti takbir Allahu akbar, dan kalimat hauqala, yaitu kalimat la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim, atau kalimat-kalimat bacaan-bacaan yang ada dalam Al-Quran, yang mana ulama-ulama kita menyusun kalimat tersebut, bacaan tersebut yang dibaca. Anna, bahwasanya raf'as sauti, meninggikan suara, mengangkat suara, menyaringkan suara, bidzikri, dengan berzikir, hina, di ketika, yansarifu, selesai, annas, oleh manusia, minal maktubati, dari sembahyang fardu, sembahyang yang diwajibkan. Jadi meninggikan suara dengan berzikir ketika selesai daripada sembahyang fardu, maksudnya ketika selesai daripada salam sembahyang tersebut, lalu dilanjutkan dengan berzikir, dan zikirnya dibaca dengan bacaan yang nyaring, yang keras, bacaan yang tinggi, suara yang tinggi, serentak, berjamaah. Maka ini karena sudah ada ala, pada ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita membaca wirid, berzikir setelah selesai sembahyang dengan bacaan yang nyaring, bacaan yang mengangkat suara, maka itu sudah diajarkan, sudah dicontohkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang beranggapan atau berstatement seperti ini, yaitu sepupu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu Abdullah ibni Abbas. Maka dijelaskan dalam kitab tersebut penjelasan daripada hadis, wahadal hadis, dan bermula ini hadis. Jadi kita bicara harus ada referensinya daripada ulama-ulama kita terdahulu. Jangan menjelaskan sebuah hadis secara logika, secara akal, namun harus ada referensinya. Dan dalam kitab tersebut dijelaskan wahadal hadisu, dan bermula ini hadis, yadullu, menunjukkan, ala, atas, anna sahabah, bahwasanya sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jaharu, mereka menyaringkan,
mengeraskan suara bidzikri dengan berzikir ba'da shalah, setelah salat, setelah sembahyang. Jadi sahabat Rasulullah menyaringkan suara, mengangkat suara ketika selesai daripada sembahyang. As-sahabi, sahabi kan nujum bi ayyi iqtadaitum ihtadaitum. Kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, sahabatku itu seperti bintang. Dimanapun kalian mengikuti, maka kalian akan mendapatkan petunjuk. Bahkan kita mujtahid mengikuti sahabat. Jika seandainya mungkin kita sudah ijtihad mengikuti sahabat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian mungkin mereka itu ada yang salah atau khilaf, maka kita akan mendapatkan satu pahala. Dan jika seandainya mungkin kita mengikuti sahabat tersebut kemudian memang betul adanya, maka kita diberikan 2 pahala. Inilah ulama-ulama kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka begitu beradabnya, mereka begitu berakhlaknya, mereka begitu segannya kepada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak mau mengatakan sahabat itu salah. Jadi ini hadis menjelaskan wahadal hadisu, dan bahwasanya ini hadis yadullu menunjukkan ala atas anna sahabah, bahwasanya sahabat jaharu mereka menyaringkan, mengeraskan suara mereka bidzikri dengan berzikir ba'da shalah, setelah atau sesudah sembahyang. Lakin tetapi ada istidraknya nih, ada pengecualian. Lakin tetapi fi ba'dil awqat, pada sebahagian waktu-waktu salat. Memang sudah ulama kita mengajarkan kepada kita, mencontohkan, yaitu dalam salat 5 waktu ada kita yang berzikir dengan suara yang nyaring, ada yang suara yang pelan atau yang sedang-sedang, yaitu ketika salat maghrib, setelah salat maghrib dan subuh, maka membaca wirid atau zikir dengan nyaring serentak berserta jamaah. Dan ada sebahagian waktu salat yaitu dengan bacaan atau suara yang sedang atau yang pelan, yang tidak nyaring, yaitu salat zuhur dan asar dan salat isya. Kenapa demikian? Dengan menyaringkan suara, lintibahu sami', untuk memberikan peringatan kepada orang yang mendengar. Intibahul ghafi, untuk ghafil, untuk memberikan penjagaan, peringatan kepada mungkin ada sekitar daripada jamaah kita yang lupa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika imam memimpin zikir setelah salat, apalagi dengan suara yang nyaring, maka jamaah pun akan terjaga. Jamaah pun akan kembali ingat dan sadar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena jelas disebutkan dalam Al-Qur'an, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'min. Maka hendaklah kalian sering mengingatkan, sering berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya dalam zikir itu tanfa'ul mu'minin, bisa memberikan manfaat kepada orang-orang yang beriman, menambahkan iman mereka. Lakin tetapi fi ba'dil awqat, membaca zikir sahabat dengan suara yang nyaring setelah salat itu pada sebagian waktu-waktu. Kenapa demikian? Mereka menyaringkan suara ketika selesai salat dengan berzikir li ajli ta'lim, karena mereka mengajarkan, untuk mengajarkan kepada sahabat yang lain, mengajarkan kepada orang lain. Maka sahabat membaca zikir ketika selesai salat dengan suara yang keras atau dengan suara yang nyaring. Karena apa? Karena li ajli ta'lim, untuk mengajarkan nas kepada orang lain atau manusia sifat zikri, akan sifat-sifat zikir, cara-cara berzikir, bacaan-bacaan zikir. La, bukan
annahum bahwasanya mereka dawamu terus menerus ala jahri membaca zikir bihi dengan nyaring. Jadi ada sebagian waktu ada yang membaca zikir setelah selesai sholat tadi dengan suara yang keras, dan ada juga membaca zikir tadi dengan suara yang pelan. Fal imamu maka imam wal ma'mumu dan makmum yang bagi seyogianya lahuma bagi keduanya al-an sekarang kata beliau ikhfa udzikri memelankan suara ketika berzikir. Namun di sini tetap kita disuruh berzikir setelah selesai daripada salat atau sembahyang, namun dengan suara yang pelan atau suara yang sedap. Namun sekalipun beliau berpendapat seperti itu, beliau melanjutkan pendapat beliau illa kecuali idza apabila ihtija sangat diperlukan litta'lim untuk mengajarkan kepada orang lain, untuk mengingatkan orang lain. Mungkin sekarang zaman sudah beda, mungkin sebagian dari kita lupa kepada Allah, lupa berzikir kepada Allah karena disibukkan dengan berbagai macam sesuatu, baik itu pekerjaan ataupun sesuatu yang bisa menyebabkan kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya seperti media-media seperti HP ataupun televisi. Maka ini kadang menyebabkan kita lupa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan berzikirnya, dengan memimpinnya seorang imam akan zikir setelah selesai salat dengan nyaring, maka ini mengembalikan kesadaran kita semua bahwa pentingnya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disebutkan dalam Al-Qur'an bahwasanya orang-orang yang berpaling daripada berzikir kepada Allah, tidak mau berzikir kepada Allah, nuqayyid lahu syaitan, maka kami kaitkan kepada mereka, kami berikan kepada mereka syaitanan akan syaitan. Dan syaitan itu akan menjadi qarin, teman mereka. Kenapa? Karena mereka jauh daripada berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga konten kita kali ini bisa memberikan manfaat kepada kita semua, wabil khusus kepada al-fakir pribadi. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.